Rencana kudeta dimulai. Patriark klan Lin dan klan Gu berhasil menerobos ke ranah Jiezu berkat pil yang diberikan oleh Lu Xiaoran. Kedua patriark itu kemudian menghadap padanya untuk memberitahu kabar gembira tersebut. Lu Xiaoran telah mengetahui dari laporan bawahannya bahwa tingkat pengaman Gui Dao kerajaan Zhao cukup rendah. Pasukan utama kerajaan Zhao bertumpuk di kota Tianwu atau bagian atas cangkang Gui Dao, sedangkan bagian ekornya sangat lemah sekali. Namun, kerajaan Zhao telah memasang formasi bintang yang merupakan perisai pertahanan yang dapat melemahkan basis kultivasi musuh, dan material untuk mengaktifkan formasi itu telah dipasang di seluruh tembok besar yang mengelilingi Gui Dao kerajaan Zhao. Dia juga mendapatkan informasi mengenai pangeran pertama yang dapat meminjam kekuatan Gui Dao, sehingga ia dapat meningkatkan basis kultivasinya ke ranah Jie Zhu untuk sementara waktu. Salam Tuan Lu. Sapa Patriark klan Lin dan Patriark klan Gu sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Lu Xiaoran tersenyum. Kalian telah mencapai ranah Jiezu, ya. Selamat. Sahutnya. Terima kasih Tuan Lu, ini semua berkat kemurahan hati Anda yang mau membantu kami, sahut Patriark klan Lin tersenyum bahagia. Baiklah. Kita akan memulai mengambil tahta kerajaan Zhao untuk kalian. Namun, aku telah melakukan analisa. Ternyata Pangeran Zhao Yi mampu meminjam kekuatan Gui Dao yang membuatnya menerobos ke ranah Jiezu untuk sementara waktu dan Zhao Jian hari ini telah mencapai ranah Jiezu juga. Tiba-tiba beberapa saat yang lalu, sistem surgawi melaporkan perubahan informasi mengenai Zhao Jian yang membuatnya makin yakin Zhao Jian memiliki sistem surgawi atau artefak berisi ahli bela diri dari zaman kuno. Tidak mungkin seorang kultivator dapat menerobos ranah kultivasi berkali-kali hanya dalam beberapa bulan. Dan yang paling mencolok adalah dulunya ia adalah orang lemah dan kini tiba-tiba berubah seperti tokoh utama dalam kisah dongeng saja. Bagaimana dia melakukan itu? Patriark klan Gu terkejut. Apakah ada ahli bela diri lain seperti Tuan Lu yang diam-diam membantunya? Patriark klan Lin bertanya. Namun, Lu Xiaoran menggelengkan kepala karena sistem surgawi pasti akan memberitahu kalau ada ahli bela diri dari Gui Dao lain yang diam-diam menyelinap ke sini, kecuali musuh berasal dari dunia lain atau penyintas dari bumi yang memiliki sistem surgawi sepertinya. Lu Xiaoran dari dulu bertanya-tanya bagaimana dia bisa memiliki sistem surgawi dan berpindah dunia. Dia juga berpikir mungkin tidak hanya dirinya penyintas dari bumi dengan sistem surgawi yang sama, makanya ia selalu berhati-hati saat melakukan perburuan Gui Dao dan selalu menargetkan Gui Dao kecil seperti Gui Dao kerajaan Zhao. Namun, kali ini tidak berjalan dengan mudah, karena ada banyak kemungkinan yang membuat misi ini menjadi sangat sulit diselesaikan. Padahal saat sebelumnya ia menaklukkan Gui Dao lain dengan serangan cepat tanpa ada perlawanan yang berarti dari kerajaan kecil yang mendiami Gui Dao tersebut. Tak usah pikirkan dari mana ia bisa mencapai ranah Jiezu. Kita akan tetap fokus dalam melakukan kudeta, sahut Lu Xiaoran. Namun, sebelum kita memulai rencana itu, kalian harus membunuh Pangeran Zhao Yi, menghancurkan material formasi bintang di tembok besar agar formasi bintang tidak bisa diaktifkan saat Raja Zhao Tian menyadari pergerakan kalian. Seru Lu Xiaoran. Sedangkan untuk Zhao Jian, ia tidak yakin klan Lin maupun klan Gu dapat mengatasinya, sehingga ia memutuskan bawahannya yang ia bawa dari kekaisaran yang akan menanganinya secara khusus.
Patriark klan Lin dan Patriark klan Gu menangkupkan tinju. Baik Tuan Lu, kami akan melakukan misi ini sesuai arahan Anda. Walaupun mereka ragu-ragu, akan tetapi mereka sudah terlanjur tercebur ke dalam kolam yang sama dengan musuh, sehingga mereka tidak bisa mundur lagi kecuali mempercayai Lu Xiaoran bahwa mereka akan dijadikan sebagai raja bila berhasil menggulingkan kerajaan Zhao. Setelah Patriark klan Lin dan Patriark klan Gu pergi, Lu Xiaoran memerintahkan dua bawahannya mengawasi Zhao Jian dan membunuhnya saat ada kesempatan. Enaknya, walaupun sebenarnya aku sering kesini saat menjadi nona muda klan Liu. Namun, kini aku hanya bisa menggunakan gaji dari suamiku yang hanya memberikan aku 1 keping emas saja. Liu Ruxu berkata sembari melirik Zhao Jian yang tersenyum masam. Mau bagaimana lagi, gajiku cuma 5 keping emas saja. 1 keping emas untukmu, 1 keping emas untukku, 1 keping emas untuk tabungan dan 2 keping emas untuk biaya kita selama sebulan. Sahut Zhao Jian tanpa menyebutkan tentang 50 keping emas jatahnya sebagai pangeran keempat kerajaan Zhao, karena uang itu akan digunakan untuk membiayai ketiga bisnya yang biaya hidup mereka makin membengkak saja saat basis kultivasi mereka meningkat. Aku kira menjadi istri pangeran akan membuat hidupku makin nyaman. Bagaimana bila kamu seperti pangeran yang lainnya memiliki beberapa selir, bisa-bisa aku hanya diberikan beberapa keping perak saja. Sindir Liu Ruxu, karena 3 pangeran lainnya memiliki kehidupan yang lebih mewah dari Zhao Jian. Apakah kamu ingin aku meninggalkan jalan kebenaran? Karena gampang saja membuat perut buncit dengan memasuki lingkaran setan mereka. Sahut Zhao Jian yang maksudnya bekerja sama dengan para politikus korup dan para pengusaha yang rela merogohkan dompet tebal agar mendapatkan proyek dari kerajaan dan data keuangannya tidak diselidiki, karena mereka menyunat dana upeti yang seharusnya diterima kerajaan. Lupakan saja. Kapan bis Jian GG itu selesai bermeditasi? Aku penasaran bagaimana bentuknya. Liu Ruxu mengalihkan pembicaraan mereka, karena selalu ada saja cara suaminya berkilah saat disinggung mengenai keuangan mereka. Bis ulat ungu mungkin masih lama, karena ia masih dalam tahap metamorfosis dari kepompong ke bis kupu-kupu. Sedangkan bis rubah mungkin sedang menstabilkan energi spiritual mereka. Sahut Zhao Jian. Namun, tiba-tiba ia terkejut saat melihat 2 pemuda dengan ranah Jiezu memasuki restoran. Apakah ranah Jiezu kini sudah mudah digapai? Dulu Ye Jing, Lu Xiaoran dan kini muncul 2 orang lagi. Gumamnya keheranan. Episode sebelumnya, Zhao Jian menerobos ke ranah Jiezu. Beastmaster, Jiang Xiaofan dan Zhu Fan. Bawakan kami makanan dan arak terbaik kalian. Jiang Xiaofan berkata dengan nada sombong sembari mengusir sekelompok pemuda dari tempat duduk mereka. Para pemuda itu hanya bisa menurut saja karena takut dengan tatapan tajam darinya yang membuat mereka berkeringat dingin. Jangan menarik perhatian, Jiang Xiaofan. Apa kau lupa untuk apa kita kemari? Sela pemuda bertubuh besar, dengan bekas luka sabetan di wajahnya. Jangan khawatir, Zhu Fan. Lihatlah ke sebelahmu. Ada wanita cantik yang sepertinya berasal dari petugas pengadilan. Sahut Jiang Xiaofan yang bermaksud mengatakan bahwa Zhao Jian yang mereka cari ada di sebelah mereka. Oh, benar sekali. Namun, pasangannya cukup tampan, hahaha.
Jadi, kita harus sadar diri tak mungkin memilikinya. Zhu Fan tertawa, tetapi wajahnya yang sangar membuatnya seperti sedang mengejek Zhao Jian dan Liu Ruxu saja. Liu Ruxu mengerutkan keningnya, tetapi ia segera menghela napas panjang agar tidak terprovokasi karena saat ia masih gadis, banyak pria hidung belang yang mencoba merayunya sehingga ia sudah terbiasa dalam menghadapi situasi ini. Zhao Jian merasa tidak ada nama keluarga Zhu di kerajaan Zhao, sehingga dugaannya kalau kedua ranah Jie Zhu ini berasal dari luar Gui Dao kerajaan Zhao sangat memungkinkan. Jiang Xiaofan segera menenggak arak langsung dari kendinya, sedangkan Zhu Fan memakan daging sapi besar dalam satu kali telan saja. Satu persatu pengunjung restoran segera kabur, karena takut kedua ranah Jie Zhu itu akan mabuk dan membuat keonaran yang membuat mereka terluka. Ah, arak di sini rasanya seperti air putih saja, jangan-jangan restoran ini melakukan penipuan. Jiang Xiaofan berkata dengan suara keras. Itu adalah arak terbaik kami Tuan Pendekar. Dari kejauhan pemilik restoran menjawab sembari tersenyum masam, kakinya bahkan tampak gemetaran saking takutnya dimarahi oleh Jiang Xiaofan. Oh, begitukah? Kenapa aku merasa seperti air putih? Sahut Jiang Xiaofan yang terus menenggak arak dari kendinya. Zhao Jian memilih diam saja, walaupun sebenarnya Jiang Xiaofan telah melanggar aturan raja. Dia menuding dagangan orang lain adalah barang palsu tanpa bukti, maka ia seharusnya dihukum cambuk 50 kali dan dikurung penjara selama 6 bulan. Zhao Jian bukan takut karena mereka sangat kuat, tetapi ia merasa tujuan mereka sebenarnya ingin menarik perhatiannya, sehingga ia merasa itu sangat aneh, seseorang mencari masalah secara terang-terangan di hadapan hakim. Merpati pesan tiba-tiba hinggap di pundak Zhao Jian dan stempel pengadilan terpampang di bagian luar gulungan yang dibawa merpati pesan tersebut. Zhao Jian segera membaca isi gulungan kertas itu dan alisnya terangkat, karena Zhao Chen melaporkan telah terjadi pembunuhan terhadap prajurit kerajaan Zhao yang berjaga di tembok besar, dan beberapa titik formasi bintang telah dihancurkan. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan mereka dan tujuan mereka pasti ingin mengambil alih Gui Dao kerajaan Zhao kami? Gumam Zhao Jian berspekulasi. Bila aku melawan mereka saat ini tanpa bisku, mungkin aku akan kalah. Belum lagi aku harus melindungi Liu Ruxu juga. Zhao Jian berpikir lebih baik menghindari masalah dengan kedua ranah Jie Zhu di sebelahnya. Dia tidak menyangka acara menyenangkan istrinya dengan mentraktirnya makan di restoran mewah ini akan berakhir kacau dengan kedatangan tamu asing, yang entah apa motif mereka membuat keributan di dalam restoran. Ekspresi wajah Liu Ruxu tampak jengkel. Ia tidak menghabiskan makanannya dan memberikan kode untuk segera meninggalkan restoran. Kamu duluan saja ke gedung pengadilan, aku akan menghabiskan sisa makanan ini. Kan, sayang bila disisakan, hahaha. Padahal Zhao Jian ingin melihat siapa sebenarnya yang ditargetkan oleh kedua ranah spirit di sebelahnya. Kalau Jiang Xiaofan dan Zhu Fan langsung keluar saat Liu Ruxu pergi, maka mereka hanya pemuda mesum yang tertarik dengan kecantikannya, karena Liu Ruxu terkenal sebagai wanita paling cantik di kota Tianwu. Namun, bila mereka tetap bertahan, maka kemungkinan besar mereka terlibat dengan pembunuhan prajurit di tembok besar. Hah? Jiang Gege masih ingin. Liu Ruxu segera berhenti berbicara setelah melihat Zhao Jian mengedipkan mata. Cih,
segeralah kembali ke gedung pengadilan saat selesai makan. Jangan berleha-leha di sini. Dia akhirnya mengerti apa tujuan Zhao Jian. Setelah Liu Ruxu pergi, Jiang Xiaofan dan Zhu Fan masih tetap menikmati makanan mereka. Suasana menjadi hening, hanya ada 3 orang saja di restoran itu. Pelayan restoran dan pemiliknya ada di dapur, karena mereka takut dengan Jiang Xiaofan dan Zhu Fan. Zhao Jian bingung mau berbuat apa lagi, karena ia sudah menghabiskan semua makanan di meja, bahkan sisa makanan milik Liu Ruxu juga ia habiskan. Mungkin istriku sudah jauh dari restoran ini, sebaiknya aku pergi juga. Gumam Zhao Jian menoleh ke arah belakang. Sial! Kemana semua pelayan restoran? Dia merasa seperti buronan yang sedang disergap saja, karena restoran telah dikosongkan. Zhao Jian menaruh 50 keping perunggu di atas meja dan bergegas menuju pintu keluar restoran. Tuan Hakim! Seru Jiang Xiaofan, sehingga bulu kuduk Zhao Jian berdiri dan menoleh ke arahnya sembari tersenyum masam. Kenapa Tuan Hakim buru-buru pergi? Mari makan bersama kami dan tidak perlu khawatir masalah biayanya. Kami yang akan menanggungnya. Ajaknya dengan seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya. Maaf tuan-tuan. Aku baru saja menerima laporan dari pengadilan. Ada kasus yang harus disidangkan. Zhao Jian berkilah. Namun, seringai di sudut bibir Jiang Xiaofan menghilang dan ia pun berkata, kami mengajakmu dengan tulus Tuan Hakim. Apakah kamu ingin mengecewakan niat baik kami? Zhao Jian mengerutkan keningnya, karena itu bukanlah ajakan baik-baik. Namun, terasa seperti intimidasi atau pemaksaan kehendak. Maaf tuan-tuan. Bukankah kita masih bisa bertemu di lain hari? Nasib seseorang sedang dipertaruhkan, bila aku tak datang maka akan ada yang kecewa karena keadilan tidak ditegakkan. Sahut Zhao Jian dengan ekspresi wajah serius. Zhu Fan yang diam saja dari tadi, menatap Zhao Jian. Kalau kamu mengabaikan kami, justru kamu akan menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan. Tatapan matanya sangat tajam. Zhao Jian termenung sesaat, situasi ini sangat sulit. Apalagi dia tidak tahu tujuan mereka ingin memaksanya bergabung dengan mereka, dan di sisi lain ia tidak ingin mereka melakukan kekacauan di kota Tianwu. Zhao Jian menarik napas dalam-dalam dan segera duduk di sebelah mereka. Kemudian ia menuangkan arak ke gelas kecil di depannya dan langsung menenggaknya. Jadi, tuan-tuan menginginkan apa dari hakim yang tidak memiliki pengaruh di pengadilan kerajaan Zhao ini? Zhao Jian bertanya pada mereka. Jiang Xiaofan dan Zhu Fan malah tertawa terkekeh-kekeh, seolah-olah mereka bertemu teman lama saja. Namun, aura ranah Jiezu melonjak di dalam restoran, yang membuat orang-orang di luar restoran memilih menjauh dari sana karena merasa terintimidasi. Episode sebelumnya. Rencana kudeta dimulai. Episode berikutnya. Apa tujuan kalian? Tujuan kalian? Zhao Jian sangat jengkel dengan tawa Jiang Xiaofan dan Zhu Fan yang tampak sedang merendahkan dirinya. Namun, ia berusaha agar tidak terprovokasi, karena bila ia bertarung dengan mereka di restoran ini maka akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar, bukan hanya restoran yang akan hancur, kota Tianwu juga akan terkena dampaknya juga. Gadis tadi yang bersamamu tadi itu sangat cantik dan ia adalah bawahanmu, kan?
Jiang Xiaofan bertanya dengan seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya. Iya, dia memang cantik. Ada apa tuan-tuan menanyakan tentang dia? Sahut Zhao Jian sembari mengerutkan keningnya. Hehehe. Kami ingin kamu mengirimnya ke rumah bordil menemani kami bersenang-senang. Jiang Xiaofan berkata dengan santai, kemudian menenggak arak langsung dari kendinya. Namun, tiba-tiba bilah pedang keadilan melesat ke arah wajahnya, sehingga Jiang Xiaofan terkejut dan mendorong meja dengan kakinya, sehingga tempat duduknya bergeser ke belakang. Darah mengalir dari atas hidungnya yang terkena ujung bilah pedang keadilan. Kau, beraninya kau merusak wajah tampanku brengsek. Jiang Xiaofan marah sembari menyeka darah yang menetes di wajahnya. Su Fan mengeluarkan kapak besar dari kantung penyimpanannya dan langsung mengayunkannya ke arah wajah Zhao Jian. Namun, Zhao Jian menendang sisi meja ke arah atas, sehingga meja terangkat menjadi perisai yang menghadang bilah kapak milik Su Fan. Sialan! Mereka bertarung di dalam restoranku. Pemilik restoran mengutuk Zhao Jian dan musuhnya. Pemilik restoran dan para pelayan segera kabur dari pintu belakang dan berteriak meminta tolong agar ada pendekar yang mau menghentikan pertarungan ahli bela diri di dalam restorannya itu. Meja yang menjadi perisai Zhao Jian hancur berkeping-keping oleh tebasan kapak Su Fan dan Jiang Xiaofan segera mengeluarkan pedangnya. Gerakan kedua jurus pedang Dewa Mata Angin. Ratusan energi spiritual angin berbentuk sabit kecil mengelilingi pedang keadilan. Zhao Jian mengayunkan pedang keadilan ke arah depan, sehingga Jiang Xiaofan terpaksa mengayunkan pedangnya secara horizontal tepat di depan dadanya, karena ratusan sabit energi spiritual angin melesat ke sana. Jiang Xiaofan terdorong mundur dan menjadi sangat marah, karena Zhao Jian lagi-lagi menargetkan dirinya. Namun, Su Fan merasa paling jengkel karena Zhao Jian seperti menganggap remeh kekuatannya. Kau pikir aku pohon kelapa yang tak berguna? Mati kau bangsat! Su Fan melompat sejauh 5 langkah dan berhenti tepat 2 langkah dari Zhao Jian yang telah berusaha menjauh dari mereka. Kapak Su Fan mengeluarkan aura kegelapan, seperti iblis yang ingin menyerap esensi kehidupan lawannya saja, sehingga Zhao Jian kembali mundur dan menggunakan teknik langkah angin, yang membuatnya dapat bergerak 10 kali lebih cepat dari pendekar lain. Lantai restoran hancur berkeping-keping oleh tebasan kapak Su Fan, akan tetapi Zhao Jian berhasil lolos dari tebasan kapak yang sangat mengerikan tersebut. Sial! Jangan berlarian seperti tikus penakut! Bentak Su Fan jengkel. Namun, Zhao Jian hanya tersenyum saja. Siapa juga yang mau menuruti ucapan musuh yang justru dapat membuatnya menuju jalan reinkarnasi ke kehidupan berikutnya. Jiang Xiaofan belum mengayunkan pedangnya, ia hanya memperhatikan pola pergerakan Zhao Jian dan memperhitungkan langkahnya saat menghindari serangan Su Fan. Serang sekali lagi, tetapi cobalah targetkan 2 langkah di belakangnya. Jiang Xiaofan berkata melalui suara telepati pada Su Fan. Baik, saudara Jiang. Sahut Su Fan melompat jauh ke belakang Zhao Jian yang langsung mundur sesuai dengan prediksi Jiang Xiaofan. Sial. Zhao Jian terkejut. Su Fan muncul di atas kepalanya sembari mengayunkan kapak besar. Gawat. Bisa pecah kepalaku. Gerutunya menahan kapak Su Fan dengan pedang keadilan. Lantai mengeluarkan suara retakan dan sesaat kemudian, lantai pijakan Zhao Jian pun hancur berkeping-keping.
Jiang Xiaofan menyeringai jahat dan dalam satu kedipan mata, ia telah muncul di depan Zhao Jian yang terperosok ke dalam tanah. Dari bilah pedang Jiang Xiaofan muncul api hitam berbentuk siluet tengkorak. Ternyata kau sangat lemah, Zhao Jian. Padahal Tuan kami mewaspadaimu dan dia mengatakan kekuatanmu mungkin sangat besar, serta memiliki pelindung Rana Emperor. Namun, nyatanya kamu hanyalah pangeran bodoh yang berusaha menarik perhatian penduduk dengan keadilan mutlakmu itu agar kamu bisa menjadi raja selanjutnya. Ejek Jiang Xiaofan, karena di mana-mana para pangeran selalu berusaha melakukan pencitraan agar para bangsawan atau jenderal memberikan dukungan pada mereka serta membantu mereka meraih tahta. Episode sebelumnya, Jiang Xiaofan dan Zhu Fan. Episode berikutnya, kekuatan yang sebenarnya dari Zhao Jian. Kekuatan yang sebenarnya dari Zhao Jian. Ledakan api besar menghancurkan restoran. Jiang Xiaofan dan Zhu Fan melayang 20 tombak di atas permukaan tanah, menatap ke arah bawah, memastikan apakah Zhao Jian sudah mati atau terluka berat akibat serangan Jiang Xiaofan tersebut. Namun, mereka tercengang saat melihat Zhao Jian tidak berada di sana. Dia ternyata berhasil menghindari seranganku, kata Jiang Xiaofan sembari mengedarkan energi spiritualnya mencari keberadaan Zhao Jian. Kau mencariku? Zhao Jian tersenyum sembari menyeka darah dari sudut bibirnya. Zhao Jian berhasil menghindari serangan dari Jiang Xiaofan menggunakan langkah angin, akan tetapi ia tetap terkena dampak ledakan api tadi dan membuatnya terkena luka ringan. Oh, ternyata kamu memiliki sedikit kemampuan juga, hehehe. Tetapi sayangnya, teknik bela diri di Gui Dao kecil ini tetap lebih rendah dari Gui Dao kami. Jiang Xiaofan memasang kuda-kuda bela diri dan memposisikan pedangnya secara horizontal di depan wajahnya. Zhao Jian juga menggabungkan teknik bela diri jurus pedang Dewa Mata Angin dengan teknik bela diri Divine Martial Arts atau gabungan seni bela diri silat, kung fu dan karate. Gerakan itu, Zhu Fan merasa sangat asing dengan kuda-kuda bela diri Zhao Jian, seperti bukan pengguna teknik berpedang saja. Apa dia ingin melawan kita dengan seni bela diri tingkat rendah? Kau menganggap remeh kami, Hakim Jian. Seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya. Zhu Fan melompat ke arah Zhao Jian sesuai dengan petunjuk dari Jiang Xiaofan yang berkomunikasi dengannya melalui telepati. Namun, ia bingung karena Zhao Jian tidak berpindah dari tempatnya, sehingga ia hanya menebas ruang kosong saja. Jiang Xiaofan mengerutkan keningnya. Bagaimana prediksiku bisa meleset? Padahal itu adalah teknik bela diri yang dapat melihat masa depan selama 2 tarikan napas, gumamnya keheranan. Zhao Jian sebenarnya sudah melangkah untuk mundur, tetapi ia mengurungkan niatnya karena menyadari kalau Zhu Fan tidak melompat ke arahnya. Itu berkat ia fokus memperhatikan gerak-gerik Zhu Fan dan meyakini Jiang Xiaofan tidak akan menyerang lebih dulu. Karena Jiang Xiaofan adalah tipe ahli bela diri pendukung atau penyerang baris kedua. Zhao Jian menekan kakinya, sehingga tanah pijakan kakinya hancur berkeping-keping. Kemudian Zhao Jian melesat seperti angin dan muncul di depan Jiang Xiaofan. Zhu Fan terkejut. Zhao Jian tidak memanfaatkan keadaannya yang sedang lengah dan pertahanan pada punggungnya yang terbuka lebar, serta jarak di antara mereka cuma 2 langkah saja. Kemungkinan Zhao Jian menebas punggungnya sangat memungkinkan,
akan tetapi Zhao Jian malah memilih menyerang Jiang Xiaofan yang jaraknya lebih jauh. Mungkinkah ia sudah menyadari kemampuan saudara Jiang? Gumam Zufan panik dan segera mengejar Zhao Jian. Jiang Xiaofan mengerutkan keningnya dan memposisikan pedangnya secara horizontal untuk menahan tebasan pedang keadilan milik Zhao Jian. Jiang Xiaofan terdorong mundur selangkah, akan tetapi beberapa bagian tubuhnya mengalami luka sabetan, karena saat menyerang tadi, Zhao Jian menggunakan gerakan kedua jurus pedang Dewa Mata Angin yang akan melepaskan energi spiritual angin berbentuk sabit angin tipis dalam jumlah ratusan. Kalau bukan karena basis kultivasi Jiang Xiaofan sama dengan basis kultivasi Zhao Jian, maka tubuhnya akan hancur berkeping-keping oleh sabetan ratusan sabit angin tersebut. Aku harus memperlebar jarak dengannya, gumamnya memprediksi gerakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Zhao Jian. Namun, tiba-tiba Zhao Jian kembali melakukan gerakan di luar prediksinya. Zhao Jian malah melempar pedang keadilan ke belakang. Zufan yang hendak menyerang punggung Zhao Jian terpaksa menangkis pedang yang melesat ke arahnya dengan kapaknya. Sungguh bodoh melempar pedangmu dalam situasi seperti ini. Jiang Xiaofan tersenyum lebar dan memutuskan tidak lagi menjauh dari Zhao Jian. Dia segera mengayunkan pedangnya. Namun, tiba-tiba tendangan kaki Zhao Jian mendarat di dada Jiang Xiaofan, sehingga ia terhempas mundur selangkah dan menyemburkan seteguk darah. Kurang ajar. Jiang Xiaofan sangat marah dan menebas Zhao Jian secara horizontal ke arah lehernya. Namun, Zhao Jian menundukkan kepalanya dan tapak tangan Zhao Jian mendarat lagi di dadanya. Energi spiritual angin menyatu dengan teknik bela diri Divine Martial Arts yang digunakan oleh Zhao Jian dan energi spiritual angin itu meledak di dada Jiang Xiaofan. Jiang Xiaofan terhempas sejauh 10 langkah dan tanda telapak tangan yang tembus dari dada ke punggung terlihat jelas di tubuhnya. Jantung dan paru-paru Jiang Xiaofan hancur berkeping-keping, sehingga ia langsung tumbang ke tanah dengan mata terbelalak. Tidak mempercayai kalau dirinya akan dibunuh oleh ahli bela diri dari Gui Dao kecil. Kepung penjahat itu. Dia menyerang Hakim Jian. Seru komandan militer yang bertanggung jawab atas keamanan kota Tianwu. Petugas pengadilan di bawah pimpinan Zhao Chen juga datang setelah Liu Ruxu mengadukan tentang kemunculan dua ranah Jiezu di restoran dan mengatakan kalau Zhao Jian sedang mengulur waktu sebelum bala bantuan tiba. Namun, mereka tidak menyangka ternyata Zhao Jian telah bertarung melawan ranah Jiezu itu lebih dulu. Zufan menggertakkan giginya karena tidak mungkin bisa menang melawan mereka sendirian, sedangkan melawan Zhao Jian saja mereka kewalahan. Dia kemudian melempar jimat kertas ke arah Zhao Jian dan tiba-tiba asap tebal muncul, sehingga Zhao Jian segera menjauh dari sana dan menggunakan energi spiritual angin menghilangkan asap tebal itu. Namun, saat asap itu menghilang, Zufan telah melarikan diri juga. Episode sebelumnya. Apa tujuan kalian? Episode berikutnya. Tabib Istana. Beat Master. Tabib Istana. Ah, dia melarikan diri. Gerutu Liu Ruxu, kemudian mendekati Zhao Jian yang menderita luka-luka ringan. Apakah Jian GG baik-baik saja? Liu Ruxu sangat panik melihat keadaan Zhao Jian dan segera mengeluarkan pil penyembuhan. Cepat telan pil ini dan kita obati luka-lukamu ke tabib istana. Kata Liu Ruxu lagi.
Ini cuma luka-luka ringan saja, cukup tabib biasa saja yang mengobatinya. Sahut Zhao Jian, akan tetapi Liu Ruxu tetap membawanya menuju istana. Baik petugas pengadilan maupun prajurit kerajaan, tidak ada yang berani mencegat mereka untuk dimintai keterangan lebih dulu. Kini semua orang sangat segan berbicara dengan Zhao Jian, karena statusnya telah bertambah dari hakim termuda menjadi pangeran termuda juga. Apakah mereka terkait dengan kasus pembunuhan para prajurit di tembok besar dan yang menghancurkan fasilitas formasi susunan bintang? Zhao Ke bertanya pada Zhao Chen. Aku juga berpikir demikian, karena hanya pihak luar dari Gui Dao kita saja yang berkepentingan menghancurkan formasi bintang agar mereka bisa menyerang Gui Dao kita dengan kekuatan penuh mereka tanpa khawatir basis kultivasi mereka ditekan oleh formasi bintang. Sahut Zhao Chen. Namun, melihat basis kultivasi mereka adalah ranah Jiezu, seharusnya mereka akan menyerang kita secara langsung. Aku takut ada pengkhianat yang membocorkan rahasia formasi bintang yang melindungi Gui Dao kita pada mereka, makanya mereka bertindak hati-hati dan tidak menyerang kita secara langsung. Zhao Chen berspekulasi. Namun, Zhao Chen tidak bisa menebak pihak mana yang telah bekerja sama dengan pihak musuh tersebut. Zhao Fu yang kini menjadi petugas pengadilan terkejut mendengar ucapan Zhao Chen. Sebagai anggota baru di pengadilan, ia tidak sampai berpikir akan ada pengkhianat di Gui Dao kerajaan Zhao ini. Saat pemilihan suami Nona Liu Ruxu kemarin, ada ranah Jiezu bernama Lu Xiaoran yang datang bersama tuan muda klan Lin dan klan Gu. Mereka juga tampak sangat menghormati pemuda itu, bahkan saat pemuda itu pergi karena tiba-tiba Raja Zhao Tian datang, mereka juga ikut pergi mengikuti pemuda itu dari belakang. Zhao Fu memberitahu hal yang mencurigakan yang ia lihat saat itu. Para petugas pengadilan langsung menatap Zhao Fu, sehingga ia tersenyum masam. Apakah ada yang salah dengan ucapanku? Zhao Fu bertanya sembari menunjuk dirinya sendiri. Klan Lin dan klan Gu lah pengkhianat itu. Sahut Zhao Ke. Jangan-jangan pemuda bernama Lu Xiaoran itulah yang menjadi pimpinan musuh. Tebaknya. Untuk saat ini kita akan mengawasi pergerakan kedua klan itu. Namun, kita harus bertindak hati-hati karena pihak musuh memiliki basis kultivasi ranah Jiezu. Jangan sampai nasib yang sama menimpa kita seperti yang terjadi pada saudara Zhao Yunfei dan Zhao Kai. Kata Zhao Chen yang langsung teringat dengan dua petugas pengadilan senior yang dibunuh oleh Ye Jing tersebut. Baik Senior Chen. Zhao Fu menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Zhao Chen membagi dua tim petugas pengadilan, mereka akan mengawasi pergerakan klan Lin dan klan Gu. Sedangkan dirinya akan mengikuti Zhao Jian menyelidiki kelompok yang menghancurkan formasi susunan bintang di tembok besar. Aku tidak menyangka kamu akan menikahi sampah nomor 2 di akademi ini. Luo Bing mengejek Liu Ruxu dan membalut luka Zhao Jian dengan keras, sehingga hakim termuda di kerajaan Zhao itu berteriak kesakitan. Liu Ruxu tersenyum dan tidak mempermasalahkan ejekan Luo Bing, karena dilihat dari sudut manapun Zhao Jian sebenarnya sangat tampan, kecuali sikapnya dulu sangat pendiam dan jarang bergaul dengan murid-murid akademi lainnya. Hei! Apakah aku bisa meninggalkan tempat terkutuk ini dan kalian boleh melanjutkan pembicaraan kalian tanpa melibatkan diriku? Zhao Jian menyela ucapan dua wanita cantik di depannya itu. Kenapa buru-buru sekali?
Bukankah kamu menawarkan diriku menjadi selirmu? Seringai tipis terpancar dari wajah cantik Luo Bing. Zhao Jian merasa bulu kuduknya berdiri dan tatapan Liu Ruxu padanya seperti tatapan malaikat maut saja. Apakah aku pernah mengatakannya? Zhao Jian berpura-pura tidak mengingatnya dan langsung berlari ke arah jendela. Istriku. Aku akan pergi ke tembok besar bersama Paman Chen. Kamu libur saja hari ini dan bersenang-senanglah bersama Nona Bing. Luo Bing tersenyum masam menatap Liu Ruxu. Ia merasa seharusnya tidak bercanda dengan suami dari lulusan terbaik dari akademi kerajaan tersebut. Bagaimana kalau kita belanja ke pasar? Hehehe, berapa hari yang lalu aku mendapatkan bonus besar dan aku yang akan mentraktirmu. Sudut bibir Liu Ruxu akhirnya menunjukkan senyuman, karena ia hanya memiliki satu keping emas saja dari suaminya yang sebenarnya adalah pangeran kerajaan Zhao. Namun, ia jauh lebih miskin dari petugas pengadilan yang lebih muda. Baiklah, sepertinya aku harus memiliki beberapa hanfu terbaru. Sahut Liu Ruxu yang membuat Luo Bing tersenyum masam, karena ia sebenarnya tidak mendapat bonus apapun dari tabib kerajaan. Namun, ia memiliki uang yang cukup banyak yang diberikan oleh ayahnya karena ia hanya anak tunggal dan selalu dimanjakan oleh orang tuanya yang merupakan tabib terkenal di kota Lingqi. Episode sebelumnya. Kekuatan yang sebenarnya dari Zhao Jian. Episode berikutnya. Dalang sebenarnya.